Bapak Ibu rahmati Allah, saya menyaksikan bagaimana orang-orang Yahudi begitu bergembira ketika terjadi satu peristiwa lahirnya seekor anak sapi, Bapak Ibu sekalian. Ini keyakinan mereka, bukan keyakinan kita, Bapak Ibu ya. Keyakinan mereka, maka kita tidak boleh percaya. Kita hanya sebagai wacana saja dan penting untuk kita. Hari ini orang-orang Yahudi sedang bergembira. Kenapa demikian? Karena Dajjal yang mereka tunggu-tunggu sebentar lagi akan datang. Bapak Ibu, Dajjal tadi namanya siapa? Samiri. Lahir di mana? Samiroh, Palestina. Kalau dia pulang kampung berarti kemana pulang kampungnya? Palestina. Bagaimana dia bisa diterima oleh Palestina sementara Palestina Muslim? Maka bunuhlah mereka semua Palestina tadi. Kill them all. Yahudi bergembira lagi sekali lagi, Bapak Ibu. Mereka menyaksikan ada tanda kemunculan Tuhan mereka telah dekat. Salah satu tanda-tanda kemunculan Tuhan mereka, Mesayah, adalah lahirnya seekor anak sapi berwarna merah meles semuanya. Tidak ada catnya. Jika sapi ini lahir berarti pertanda Mesayah akan datang. Mesayah nama yang mereka sematkan pada Dajjal. Bagi kita, Mesayah itu adalah Dajjal dalam persepsi kita sebagai seorang muslim. Ini kejadian yang terjadi 3 atau 4 tahun yang lalu. Ini sapi merah aja, Bapak Ibu. Sekarang mungkin sudah usia 2 tahun. Sapi inilah nanti yang akan disembelih. Dagingnya akan dipersembahkan kepada Mesayah. Di mana mereka akan melakukan ritual persembahan kepada Mesayah? Di mana lagi kalau bukan di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa makanya akan mereka hancurkan dan akan mereka ganti dengan Haikal Solomon. Inilah kenapa Israel ngotot ingin menguasai Yerusalem. Sangat disayangkan Uni Emirat Arab, Bahrain dan juga Dubai mengakui eksistensi Israel dan berhak atas Yerusalem, menandatangani nota pernyataan bahwa Yerusalem hak Israel. Menyakitkan bagi kita. Betul Bapak Ibu? Harus kita lawan. Allahu Akbar. Kenapa harus kita lawan? Karena di Yerusalem, Al-Quds, ada kiblat kita yang pertama. Kiblatnya umat Islam pertama, Al-Aqsa, bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini mereka sedang euforia karena tanda kemunculan Dajjal Tuhan mereka telah dekat, Bapak Ibu. Ini yang saya lihat terakhir. Mereka banyak memasuki, berbondong-bondong para pemuda-pemuda Yahudi. Mereka memasuki Masjidil Aqsa ketika lahirnya sapi ini. Maka mereka masuk dan mengatakan, ya, selamat datang wahai Tuhan yang kami tunggu. Telah lama pertemuan kita, telah lama penantian itu untuk menunggu kedatangan Engkau. Selamat datang wahai Mesayah, selamat datang wahai Tuhan. Ini yang mereka lakukan. Di saat itulah mereka bentrok dengan kaum muslimin. Bapak Ibu, dan apa yang mereka lakukan? Mereka segera menghancurkan kiblat kita yang pertama. Nauzubillah. Bapak Ibu, semoga Allah menjaga Masjidil Aqsa kita. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka inginkan sebetulnya adalah mengambil alih Masjidil Aqsa dari umat Islam, menghancurkannya dan menjadikan dia sebagai Bait Solomon. Ini masjid kita yang pertama. Ini kiblat kita yang pertama, Bapak Ibu. Dan hari ini kiblat kita yang pertama ini dalam ancaman kehancuran melalui wilayah ini bagian barat. Inilah pintu yang dimasuki Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Babul Magharibah. Ini adalah dinding yang tersisa satu-satunya dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dulu. Ini Al-Aqsa. Bapak Ibu, Al-Aqsa itu areal alun-alun yang ada di dalam dinding ini. Di dalamnya ada Masjid Dome of the Rock atau Masjid Qubatus Sohra. Disebut Dome of the Rock karena di dalamnya ada batu yang dinaiki Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Disebut Qubatus Sohra karena berkubah kuning. Dan ini Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah para sahabat sholat pertama kali menghadap ke Ka'bah setelah surat Al-Baqarah 144 turun. Qad nara taqalluba fis sama, taqalluba wajhika fis sama, falanwaliyannaka qiblatan tardah wa wallu wajhaka syatral masjidil haram. Maka sejak saat itu sholatnya ke Masjidil Haram ada di bawah, maka sholatnya menghadap ke bawah. Nah, sholat pertama di sini, maka dinamakan Masjid Qibli. Bapak Ibu rahmati Allah. Ada banyak keutamaan Allah berikan kepada Masjidil Aqsa. Insyaallah nanti dijelaskan oleh Ustaz Doni Widiansyah, enggak apa-apa. Bapak Ibu, dan apa yang terjadi? Nah, melalui di sini, ini banyak ekskavator yang besar-besar. Mereka melakukan aktivitas penggalian.
Mereka membuat terowongan dari ujung ke ujung, Bapak Ibu. Tidak kurang dari 300 terowongan sekarang berada di bawah Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Tujuannya apa? Apabila ada gempa kecil saja, 6 skala Richter misalnya, akan roboh kiblat kita yang pertama ini, Masjidil Aqsa, dan akan mereka segera bersihkan. Lalu disitulah mereka akan mendirikan istana Dajjal, istana Haikal Sulaiman, Solomon Temple. Dan mereka sudah menyiapkan maketnya. Ini maketnya. Akan segera mereka ganti dengan istana Dajjal. Kalau ini terjadi, Bapak Ibu, malu kita kepada Allah. Jumlah kita mayoritas di muka bumi. Bahkan Arab, negara-negara Arab mendampingi, mengelilingi Palestina, tapi tidak bisa menjaga Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Hari ini pemuda-pemudanya sudah melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka menghancurkan, membuat terowongan, menghancurkan fondasi dari fondasi Masjidil Aqsa. Ini Bapak Ibu fakta yang tidak kita tahu dari apa yang mereka lakukan. Ini dilakukan oleh para pemuda-pemuda Yahudi. Pemuda Yahudi mereka menggali kuburan ini, menggali terowongan ini dari sudut ke sudut, dari sisi ke sisi. Tujuannya apa? Itu tadi, ingin segera menghancurkan Masjidil Aqsa. Karena sebentar lagi Tuhan mereka akan datang, maka harus disiapkan istana, singgasana bagi Tuhan mereka. Inilah yang mereka lakukan. Umat Islam hari ini tertutup dari peristiwa yang mereka lakukan, aktivitas yang mereka lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu, tanggung jawab kita umat Islam hari ini untuk menjaga kiblat kita yang pertama ini.